Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas beberapa soal yang ada di bab investment dan soal ini diambil dari buku Warren edisi ke-27. Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Di sini kita diberitahu bahwa Herrera Corporation mengakuisisi 280.000 lembar saham dari Trancorp dan saham yang diakuisisi berupa saham biasa atau common stock untuk kebutuhan long term investment atau investasi jangka panjang. Nah, dan Herrera Corporation ini menggunakan equity method dalam eh, pencatatan akuntansi atau untuk keperluan accounting investasinya. Dan di sini kita juga bisa tahu bahwa si Trancorp sudah eh, memiliki 800.000 saham outstanding. Nah, maksudnya si Trancorp ini sudah memiliki 800.000 lembar saham yang sudah tersebar di masyarakat, including termasuk si Herrera Corporation ini. Nah, soalnya diminta untuk menjurnalize beberapa transaksi yang ada di sini nih, nomor satu dan nomor dua. Oke, langsung aja kita bahas transaksi nomor satu. Di sini Trancorp ini melaporkan bahwa mereka mendapatkan net income atau laba bersih sebesar 600.000 dolar pada periode terbaru atau current period. Maka kita bisa menjurnal dengan stock investment di debit dan di kreditnya revenue from stock investment sebesar 210.000. 210.000 dapat dari mana? Oke, yang pertama kita perlu hitung ialah persentase seberapa besar kepemilikan si Herrera Corporation terhadap saham dari Trancorp. Maka kita bisa hitung dengan membagi 280.000 atau saham yang dimiliki oleh Herrera Corporation dengan total saham yang sudah beredar, total saham Trancorp yang sudah beredar di masyarakat, yakni sebesar 800.000. Sehingga kita bisa dapatkan 280 dibagi dengan 800 hasilnya 0,35 atau kepemilikan saham Herrera sebesar 35%. Nah, ketika kita sudah tahu persentase kepemilikannya, maka kita bisa kalikan 35% ini dengan 600.000. Sehingga kita dapat 210.000. Nih, 280.000 dibagi 800.000 dikali 600.000. Hasilnya 210.000. Lanjut untuk ke soal yang nomor 2. Di sini Trancorp membagikan cash dividend sebesar 0,5 per lembar saham biasa. Sehingga kita bisa menjurnal cash karena kita dapat dividen, cash dividend sebesar 140.000 dan tentunya stock investment di kredit sebesar 140.000. Nah, 140.000 dapat dari 280.000, artinya saham yang kita pegang dikalikan dengan 0,5 nilai per lembar sahamnya. Nah, karena kita menggunakan equity method, maka jurnalnya cash di debit dan di kreditnya stock investment. Tetapi apabila kita menggunakan equity method, sorry, karena kita menggunakan equity method, maka jurnalnya cash di debit dan di kreditnya stock investment. Tapi apabila kita menggunakan cost method, maka jurnalnya cash pada debit dan dividen revenue di kredit. Jadi hanya berbeda di bagian kreditnya saja. Oke, lanjut ke soal yang B. Di sini pertanyaannya mengapa kita menggunakan metode ekuitas dalam mencatat Trancorp Investment.
Nah, jadi sebelum menjawab soal itu, kita recall lagi materi tentang investment, khususnya tentang investor ownership interest in investee common stock, di mana kepemilikan eh, investor terhadap saham yang dikeluarkan oleh investee itu dibagi menjadi tiga. Ada yang kepemilikannya kurang dari 20%, ada yang kepemilikannya antara 20 sampai 50%, dan ada yang kepemilikannya lebih dari 50%. Nah, untuk yang kepemilikannya kurang dari 20%, maka pencatatannya atau accounting guidelines-nya menggunakan cost method. Untuk yang kepemilikannya antara 20 sampai 50%, pencatatannya menggunakan equity method. Begitu juga dengan yang lebih dari 50%, menggunakan consolidated financial statement. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Kepemilikan saham dari Herrera Corporation terhadap saham Trancorp ini sebesar 35%. Yang kalau kita lihat di sini, karena 35% itu berada di antara 20 sampai 50%, maka pencatatannya menggunakan equity method. Jadi bisa terjawab mengapa kita menggunakan equity method, ya karena kepemilikan kita berada di antara 20 sampai 50% atau sebesar 35%. Lanjut ke soal yang kedua, di sini ada beberapa transaksi dan kita diminta untuk melakukan penjurnalan. Langsung aja transaksi pada tahun pertama kita bahas. Khususnya pada April tanggal 1 kita membeli 100.000 obligasi yang harganya 100.000 dengan bunga 6% ditambah accrued interest 500 dan pembayarannya semi anual. Nah, maka kita bisa jurnal di debitnya itu investment sebesar 100.000, artinya jumlah dari si eh, obligasinya 100.000, lalu interest receivable 500 karena di sini ada accrued interest 500, dan di kreditnya cash kita berkurang sebesar 100.500. Lalu di tanggal 1 Juni kita juga membeli nih obligasi dari Bailey sebesar 210.000 dengan bunga 4% dan accrued interestnya 700 semi annually. Maka jurnalnya sama kayak yang di April tanggal 1, investment di debit, interest receivable di debit, dan cashnya di kredit. Lalu untuk September tanggal 1 kita udah menerima bunga dari si Wells Company. Maka jurnalnya cash pada debit, kreditnya interest receivable, dan interest revenue. Cashnya sebesar 3.000 didapat dari 100.000 atau harga obligasinya dikali bunganya 6% dan dikali pembayarannya semi annual. Yang mana semi annual itu pembayaran bunganya dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang artinya kita bisa tuliskan dengan 6/12. Sehingga kita dapat 3.000, lalu di kreditnya interest receivable sebesar 500 didapat dari sini. Yang tadinya interest receivable di debit sekarang berubah menjadi di kredit, dan selisih antara cash 3.000 dan interest receivable 500 kita taruh di interest revenue 2.500. Lalu untuk ke 30 September kita menjual nih obligasi dari Wells Company sebesar 40.000 di 97 atau 0,97 atau 97%, yang mana obligasinya ini masih punya bunga sebesar 200. Maka kita bisa jurnal cashnya 39.000 didapat dari 40.000
obligasi yang kita jual dikali dengan 0,97 ditambah dengan bunganya 200. Lalu di kreditnya interest revenue-nya 200 kita dapat dari sini dan bonds payable-nya 40.000. Karena kita menjual sebesar 40.000. Nah, selisih antara debit dan kreditnya itu kita taruh di loss on sale of investment 1.200. Nah, karena di sini sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debitnya, maka kita taruh di debit sebesar selisihnya nih dengan akun loss on sale of investment. Namun, kalau kalian nemu soal yang sisi debitnya lebih besar daripada sisi kreditnya, maka kalian bisa taruh selisihnya di kredit dengan akun gain on sale of investment. Itu. Lalu selanjutnya untuk November yang pertama, kita menerima semi-annual interest atau bunga setengah tahun dari Bailey Bonds. Maka jurnalnya, cash-nya di debit, sama kayak yang ini ya. Interest payable dan interest revenue. 4.200 didapat dari 210.000 harga obligasi dikali 4% bunganya dan dikali semi-annual. Interest payable 700 didapat dari sini. Di accrued. Karena kita belinya udah ada accrued interestnya. Sehingga saat penerimaan bunganya kita kurangi nih. Interest payable jadi di kredit dan selisih antara 4.200 dengan 700 kita taruh di kredit dengan akun interest revenue. Lalu di tanggal Desember 31 kita mengakrut 1.200 interest bunga dari Wells Company Bond dan 1.400 bunga dari Bailey Bonds. Maka jurnalnya interest receivable di kredit dan interest revenue interest receivable di debit dan interest revenue di kredit. Masing-masing 1.200 dan 1.400. Lalu di tahun kedua kita menerima bunga setengah tahun dari Wells Company dan Bailey Company. Maka jurnalnya cash pada debit, interest receivable di kredit, interest revenue juga di kredit. Nah, di sini 1.800 dapat dari mana? Dapat dari 100.000 atau harga obligasi awal ya, dikurang 40.000 karena sebelumnya kita menjual obligasi dari Wells Company sebesar 40.000 nih. Lalu kita kalikan dengan bunganya 6% dan kita kalikan dengan 6/12 atau pembayaran bunganya semi annual. Yang artinya pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun atau kita bisa tulis dengan 6/12. Sebesar jadi didapat sebesar 1.800, lalu interest payable-nya 1.200 dari sini. Yang tadinya di debit sekarang jadi di kredit dan selisih antara 1.800 dan 1.200 kita taruh di interest revenue sebesar $600. Lalu yang kedua juga sama, di sini 4.200 didapat perhitungannya sama kayak yang ini, sehingga cash 4.200, interest payable 1.400 didapat dari sini, dan selisihnya 2.800 pada interest revenue. Oke, sekian pembahasan soal pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.